Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dan berkah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan kita tadi. Kita berhenti di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang adnaba abdul dzamban. Seorang hamba berbuat dosa yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian dia mengakui dosanya, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah ampuni. Kemudian tak lama setelah itu dia berdosa lagi, kemudian dia minta ampun kepada Allah, lalu Allah ampuni. Kemudian tak lama lagi setelah itu dia berdosa lagi, kemudian dia minta ampun kepada Allah, maka Allah mengampuninya. Dan sehingga Allah Subhanahu wa taala firman, alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bihi faqad ghafartu li 'abdi falyasna' ma syaa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hambaku mengetahui bahwa ia mempunyai Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum karenanya. Aku telah mengampuni hambaku itu, maka berbuatlah semuanya. Kemudian orang itu berkata, yakni aku tidak ragu bahwa aku memiliki Rabb yang akan mengampuni dosa dan yang menghukumnya. Inilah contoh manusia yang bergantung kepada nas-nas yang berisi pengharapan, menyandarkan diri kepadanya dan memegangnya erat-erat dengan kedua tangannya. Jika orang itu dicela atas dosa dan sikapnya yang terus-menerus melakukan dosa, niscaya dia akan segera menyebutkan nas-nas yang berisi harapan serta keluasan rahmat Allah dan ampunan Allah yang dihafalnya. Ya, orang-orang jahil, orang bodoh dalam agama seperti ini memiliki berbagai keanehan dan keajaiban. Contohnya perkataan salah seorang di antara mereka yang mengatakan, kathir mastata'ta min al-khataya idza kana al-qudumu ala karimi. Perbanyaklah dosa sesuai kesanggupanmu jika akhirnya kita menghadap kepada yang Maha Pemurah. Ada lagi mengatakan, tarkud dzunubu jur'atun ala maghfiratillahi wastisgharun laha. Ada lagi orang mengira bahwa menyucikan diri dari dosa merupakan sebuah kebodohan terhadap luasnya sikap pemaafnya Allah. Qala Abu Muhammad bin Hazm, ra'aitu ba'dul haula yaqulu fi du'aihi, Allahumma inni a'udzu bika minal ismah. Abu Muhammad bin Hazm dia mengatakan, aku melihat sebagian mereka memohon dalam doanya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari terjaga dari kesalahan. yakni ada orang yang berdoa untuk tetap berdosa. Ya. Bagaimana orang-orang seperti ini? Maksudnya begini, ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada sebagian orang dia
di dalam mengarungi kehidupan dunia, dia lebih menonjolkan rasa harapnya kepada Allah, sehingga bergelimang dalam dosa. Dia berpegang teguh dengan dalil-dalil yang menunjukkan akan keluasan rahmat Allah. Ya. Sehingga dia memandang enteng terhadap maksiat. Sehingga apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim tadi, bahwa ada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh dalam agama, dia mengatakan perbanyaklah dosa, ya, kita akan berhadapan dengan Yang Maha Penyayang. Atau dia mengatakan kalau seandainya kita tidak berbuat dosa, berarti kita, ya, merupakan kebodohan kita terhadap sifat pemaafnya Allah. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa dia berdoa, dalam doanya, ya Allah, aku berlindung denganmu dari terjaganya dari kesalahan, yakni dia tetap ingin berbuat dosa. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan, wa min haula man yaqtaru bi mas'alatil irja. Ya, sebagian dari yang tertipu tersebut terpengaruh dengan masalah irja. Ya, dalam permasalahan irja, yakni terlalu berharap. Wa annal iman huwa mujarrad tasdiq wal a'mal laysa min al iman. Sehingga dia mengatakan bahwa iman itu hanya sebatas percaya saja, dan amalan tidak atau bukanlah bagian dari iman. Wal imanu afsaqul nasi kal imani Jibril wa Mikail. Iman orang yang paling fasik ya sama dengan imannya orang iman malaikat. Dan sebaliknya, min haula'il maghrurin, sebagian orang yang tertipu itu juga ada yang tertipu berhubungan dengan masalah al-jabr. Maksud jabr itu adalah annal 'abda la fi'la lahu al-battah wala ikhtiyar. Yani sebaliknya, sebalik dari irja, yaitu seorang hamba tidak punya pengaruh dalam perbuatannya sama sekali. Dia itu, ya, tidak punya ikhtiyar. Wa inna ma huwa majburun ala fi'l ma'asi. Bahwasanya dia itu terpaksa atau sudah digariskan untuk berbuat maksiat. Ya. Jadi ada orang-orang yang di dalam keyakinan, ya, ada orang yang terlalu berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa jatuh kepada al-irja. Irja itu, ya, sangat menguatkan atau mendahulukan rahmatnya Allah daripada azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Wa min haula, di antara wa min haula man yaqtaru bimahabbatil fuqara wal masyayikh was salihin. Dan sebagian lagi tertipu dengan mencintai orang-orang yang dianggap keramat, para syekh, orang-orang saleh.
wa kathrat taraddud ila quburihim wa tadarru' ilaihim, dan seringnya mendatangi kuburan mereka dan meminta-minta di kuburan mereka, wa istighfar bihim, minta kesembuhan dengan mereka, wa tawassul ila Allah bihim, bertawassul dengan mereka kepada Allah, wa su'alihim bihaqqihim alaihi wa hurmatihim indahu, dan memohon atau berdoa kepadanya dengan hak mereka atas Allah serta kehormatan mereka di sisinya. Wa minhum man yaghtarru bi abaihi wa aslafihi, di antara mereka ada yang tertipu dengan bapak-bapak mereka dan nenek moyang mereka. Wa anna lahum 'indallah makana wa salaha, bahwasanya nenek moyang mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala yad'unahu hatta yukhallisuhu kama yushahad fi hadratil muluk. Maka mereka menyangka bahwa nenek moyang mereka memiliki kedudukan dan derajat yang soleh di sisi Allah. Ia juga menyangka bahwa mereka tidak akan meninggalkannya sampai berhasil mencarikan jalan keluar untuk mereka. Kama yushahadu fi hadratil muluk, sebagaimana hal itu dapat disaksikan di kalangan para raja. Fa innal muluka tahabu li khawasihim dunuba abnaihim wa aqaribihim. Mereka melimpahkan dosa keturunan dan keluarga mereka kepada orang-orang khusus yang ada di sekitar mereka. Wa idza waqa'a ahadun minhum fi amrin mufdhi'in khallasahu abuhu wa jadduhu bijahin wa manzilatih. Jika salah satu di antara mereka yang terjerumus melakukan dosa besar, maka ayah dan kakek mereka lah mencarikan jalan keluar untuk dapat pangkat dan kedudukan, berdasarkan atau dengan pangkat dan kedudukan yang dia dapatkan. Imam Ibn Qayyim dia memberikan gambaran pada kondisi masyarakat, bahwasanya ada masyarakat itu yang dia menganggap bahwa dosa-dosa yang dia lakukan itu adalah takdir dari Allah. Artinya dia dipaksa untuk melakukan, sementara dia menganggap bahwasanya dirinya tidak punya dosa. Itu namanya Jabariyah. Di antara manusia ada yang bergelimang dalam dosa karena hujjah dia bahwa Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Dan mereka beranggapan juga bahwa amalan itu tidak mempengaruhi iman, karena mereka beranggapan bahwa iman itu hanya sebatas kepercayaan. Percaya kepada adanya Allah berarti iman ini lakukan. Sehingga menurut mereka iman orang yang paling fasik sama imannya dengan Jibril dan Mikail, karena mereka menganggap bahwasanya iman itu hanya sebatas percaya. Dan ini ada juga manusianya yang mereka bergelimang dalam maksiat. Di antara manusia yang tertipu, ada yang tertipu dengan mencintai orang-orang yang fakir, dengan amal soleh dia, lalu mencintai masyayikh, mencintai orang-orang yang punya keramat, mencintai orang-orang yang soleh, dan sering mendatangi kuburan mereka dan meminta kepada di kuburan itu, sehingga ketika mereka melakukan dosa, mereka minta pengampunan di dekat kuburan tersebut.
Dan di antara mereka ada yang tertipu dengan nenek moyang mereka, bahwasanya nenek moyang mereka itu memiliki kedudukan di sisi Allah. Sehingga mereka selalu menyebut-nyebut selalu menyebut-nyebut nenek moyang mereka sampai mereka mendapatkan yakni jalan keluar dari urusan mereka. Ya. Dan di antara mereka ada yang ghaniyun an adzabihi, inna Allah yaghtaru bi anna Allah ghaniyun an adzabihi. Di antara mereka ada yang beranggapan bahwasanya Allah itu tidak membutuhkan untuk mengazab hambanya. Wa an adzabahu la yazidu fi mulki syai'a. Bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambah kerajaan Allah sama sekali. Wa rahmatu la tanqusu min mulki syai'a. Rahmat Allah tidak akan mengurangi kerajaan Allah sama sekali. Fa yaqulu anna muttarrun ila rahmatihi wa huwa aghnal aghniya. Ya. Dia mengatakan, aku sangat membutuhkan kepada rahmatnya sementara dia adalah yang maha kaya. Ya. Nah, di sini mereka beranggapan bahwa Allah itu tidak akan menurunkan azab. Ya. Maka anggapan-anggapan ini, anggapan-anggapan yang keliru yang menyebabkan mereka melakukan kesalahan-kesalahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki kesalahan-kesalahan ya di dalam berakidah. Karena disebabkan oleh kesalahan mereka, anggapan mereka yang salah tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan mereka jatuh ke bermacam-macam bentuk maksiat. Baik maksiat itu berhubungan dengan syirik, sebagaimana mereka mendatangi kuburan-kuburan orang-orang soleh yang mereka anggap itu adalah baik, atau menyebabkan mereka terjerumus dalam maksiat dengan anggapan bahwasanya rahmat Allah itu sangat luas. Maka ketika dia berbuat maksiat sebesar-besarnya sekarang, maka pasti rahmat Allah akan menaunginya sehingga dia juga mendapatkan rahmat nantinya. Ini adalah anggapan-anggapan yang menyebabkan seorang hamba terjerumus di dalam maksiat yang besar. Yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha keras azabnya. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik. Maka kita tidak boleh ya beranggap yang tadi adalah beranggapan keliru yang menyebabkan dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya juga, bahwa ketika kita ingin selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berupaya untuk menjauhi segala hal-hal yang menyebabkan datangnya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga telah mempelajari sebelumnya bahwa maksiat itu juga
akan menghilangkan atau menutup pintu rezeki dan akan menyebabkan doa kita juga tidak dikabulkan. Wallahu ta'ala alam. Ini yang dapat kita sampaikan untuk menambahnya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Kita masuk dalam tanya jawab. Kalau masih ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan, bolehkah kita membunuh nyamuk menggunakan raket listrik? Syekh Ibn Utsaimin dalam salah satu fatwanya, beliau membolehkan untuk membunuh nyamuk itu dengan raket listrik. Ya, wallahu a'lam. Baik, ini pertanyaan. Anda memiliki seorang teman, qadarullah sekarang ini tidak dekat lagi dengan beliau, karena selama ini ternyata beliau selalu mencari-cari kesalahan Anda di belakang Anda. Setiap bersama beliau, hati Anda menjadi tidak tenang, walaupun Anda berusaha untuk menyembunyikannya. Anda sudah memaafkannya kesalahannya, tapi Anda tidak ingin dekat lagi dengan dia. Apakah dengan menjauhi beliau merupakan salah satu penyakit hati, Ustaz? Tidak. Itu tidak penyakit hati, berarti kita sudah menghindari. Ya, tidak apa-apa. Ya, teman kita yang tidak punya akhlak yang baik, maka sebaiknya kita menjauh darinya, karena kita harus menjaga diri kita. Teman itu sangat mempengaruhi. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu sangat berada di atas agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang di antaramu dia melihat atau meneliti siapa yang menjadi teman dekatnya. Sebab teman yang jelek itu tidak mendatangkan kebaikan kepada kita, tapi adalah mendatangkan keburukan. Sebagaimana Nabi SAW memberikan perumpamaan, ya, mathalu jalisus salih wa jalisus su kamathali hamilil misk wa nafikhul kir. Perumpamaan teman yang soleh, teman duduk yang soleh dengan teman duduk yang tidak soleh, seperti pembawa minyak wangi dan yang meniup api. Orang yang membawa minyak wangi, dia boleh jadi kita memberi minyak wangi darinya, atau kita diberikan minyak wangi, atau minimal kita mencium aroma harum. Semuanya adalah kebaikan yang kita dapatkan. Adapun kalau seandainya ya peniup dari api di tukang besi, maka yang kita dapatkan adalah keburukan. Ya, boleh jadi kita mendapatkan mencium aroma yang tidak sedap, atau itu membakar ya kain kita. Maka begitu juga dengan teman kita yang tidak baik, dia akan bisa mendatangkan keburukan. Minimal orang akan bertanya, Josia ini berkawan. Ya, ketika ditanyakan Josia ini berkawan, dah disebutkan bahwasanya kawannya adalah tidak baik,
maka otomatis hal itu menunjukkan orang akan memberikan penilaian yang tidak baik kepadanya. Wallahu ta'ala. Ustaz, Ana mempunyai teman yang sering meminjam duit, tapi setiap meminjam ia tidak amanah, tidak menepati janji membayarnya. Belum lunas hutangnya, ia meminjam lagi. Bolehkah Ana tidak meminjamkan duit lagi kepadanya walaupun Ana ada uang untuk dipinjami? Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Meminjamkan uang memiliki keutamaan. Malahan meminjamkan itu ya, sebagian ulama adalah lebih baik daripada memberi. Karena tidak ada orang meminjam kecuali orang yang sedang kesulitan. Ya, tidak ada orang yang meminjam kecuali dengan orang yang sedang kesulitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yassara an mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang melapangkan orang yang susah, maka dia dilapangkan oleh Allah di dunia dan akhirat. Jadi pada umumnya orang-orang yang meminjam itu adalah orang yang sangat butuh. Nah, kalau kita meminjamkan 2 kali kepada seorang, sama nilai dengan sedekah dengan nilai yang kita pinjamkan. Nah, tapi kalau seandainya ini ada tipe orang yang suka meminjam sementara dia tidak butuh, karena memang dikatakan ada orang yang hanya merubah lifestyle-nya, ya, corak hidupnya, ya. Kemudian dia tidak tepat janji, maka kita yang lebih paham terhadap kondisi kita, ya, lebih paham kita dengan kondisi orang ini. Kalau kita pinjamkan, maka mungkin boleh jadi membahayakan pada dirinya, bahwasanya dia tidak mampu untuk bayar, atau dia sering berbohong, ya, atau terbiasa untuk hidup mewah dengan cara meminjam. Maka kita yang lebih bijak di dalam memberikan pinjaman kepadanya. Wallahu a'lam. Bolehkah kita meminjam uang di toko emas yang tujuannya ingin membeli emas yang diinginkan sampai uang cukup? Bolehkah kita menyimpan uang di toko emas dengan tujuan ingin membeli emas yang diinginkan sampai uangnya cukup? Kenapa harus menyimpan di toko emas? Kenapa tidak menyimpan di rumah, setelah itu, setelah lengkap dengan jumlah emas yang kita inginkan, lalu kita beli emas, ya? Sebab kalau seandainya di toko emas, khawatir nanti jatuh kepada mengkredit emas, ya. Terkadang kan sudah dititip uang separuh, lalu ambil emas, lalu sisanya dibayar. Itu namanya kredit emas, hukumnya haram. Kalau nitip saja, ya, tapi belum ditentukan emasnya yang berapa, sampai ketika uang kita sampai kepada titik tertentu, lalu baru dihargai dengan emas pada saat itu, maka itu boleh. Berarti kita nitip uang sebagai amanah saja, ya, amanah saja, tapi tidak ada perjanjian kita, ya. Wallahu a'lam. Jika seorang lagi sholat wajib berjamaah di masjid dan meletakkan tas di depan, ia sholat qadarullah tasnya dimaling, apakah yang harus dilakukan, Ustaz?
mengejar maling atau melanjutkan sholatnya? Wah, ini pertanyaan lama ini ya. Ya, kalau seandainya hartanya diambil, maka wallahu alam, ya, dia tidak lepaskan, biarkan dia kejar malingnya kalau seandainya dia kelihatan. Tapi kalau seandainya maling nggak kelihatan lagi, jangan cari maling. Sudah, dia lanjutkan sholatnya. Tapi kalau dia tahu ada orang yang mencopetnya, maka dia bisa mengejarnya. Wallahu a'lam. Ayah anak ketika usahanya tidak ada pendapatan, ia sering menumpang air wudhunya untuk disiramkan ke tokonya. Dia sering menampung air wudhunya untuk disiramkan ke tokonya dan dibacakan ayat-ayat. Yang ayat tersebut ana tidak ketahui. Nah, kenapa kok disebutkan dengan ayat-ayat sementara dia tak tahu dengan ayatnya apa? Ana dan ibu ana telah mengatakan bahwa perbuatan itu tidak ada ajaran Rasulullah. Bagaimana sikap ana seharusnya agar ayah ana tidak melakukan hal itu lagi? Ya, kita sampaikan nasihati dengan baik. Yang pertama, kita sebutkan bahwa kita harus introspeksi diri kita, hubungan kita dengan Allah. Karena maksiat boleh jadi itu akan mengurangi rezeki kita. Termasuk di situ adalah berbuat ibadah yang tidak disyariatkan, itu adalah maksiat juga. Ya, apa yang kita lakukan ini yang tidak ada syariatnya, lalu kita lakukan, jangan-jangan itu akan menambah tertutupnya pintu rezeki. Yang kedua, jika kita sudah menjauhkan maksiat, maka perlu kita introspeksi diri juga, penataan dari toko yang kita kelola atau melengkapi barang yang kita jual. Ya, karena terkadang kurang banyaknya minat yang datang ke toko kita disebabkan mungkin setiap barang yang ditanya tidak ada, maka menyebabkan pelanggan malas untuk datang ke tempat kita. Atau penataannya yang kurang rapi, maka perlu kita untuk memperbaikinya. Wallahu a'lam. Saat Ana mengurangi bicara dengan partner bisnis, yakni menyewa sebuah toko atau rumah. Ana dikenakan beliau terlalu sibuk mengurus urusan Ana. Seperti orang tua Ana harus ini, beliau kesan memaksa dalam memberikan nasihat, dan kami menyewa tokonya, tapi masih dia ikut campurkan. Letak barangnya harus ini, kebersihan harus ini, dan sekali-kali beliau memantau ke toko tersebut. Jika tidak sesuai dengan hati beliau marah dan membuat kami tidak nyaman. Akhirnya setiap dia datang memantau dengan kata-kata kurang baik, kami tak Tuhan. Malahan kami udah bayar sewa full tapi tidak ada kebebasan. Apakah salah kami tidak terlalu menghiraukan bicara Ustaz? Karena nasihat itu menurut Ana sudah ikut campur dengan urusan keluarga Ana. Ya sudah, kita pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memalingkan hatinya untuk tidak mengikut campur, ya, untuk menjauhi dari kita. Yang kedua, ya, kurangi komunikasi tapi kita tetap bermuka baik kepada dia. Yang ketiga, jika dia menasihati, sudah masukkan dan telinga suwok, kemudian tidak. Ya. Karena apa yang dinasihati itu terkadang yang tidak cocok dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, atau apa yang kita inginkan. Kemudian orang seperti ini ya hendaklah kita
bersikap baik, ya, bersikap baik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada dia. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.